Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Koryohana, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis serta teman-teman. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang telah kami dapat, yaitu perencanaan. Namun sebelumnya, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan anggota masing-masing. Saya Cika Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 17016201002. Saya Najwa dengan nomor induk mahasiswa 1701620060. Perkenalkan, nama saya Sela Anjani dengan nomor induk mahasiswa 17016200035. Nama saya Irikulon Pedro dengan NIM 17016620089. Definisi perencanaan. Planning atau perencanaan ialah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar, atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik sebagaimana yang direncanakan. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Perencanaan juga merupakan kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangkaian pencapaian tujuan. Mengapa perlunya perencanaan? Ada dua alasan perlunya perencanaan, yaitu untuk mencapai protective benefits dan positive benefits. Tujuan perencanaan. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang sesuai dengan tujuannya. Adapun tujuan dari perencanaan antara lain: pertama, untuk mengurangi ketidakpastian. Seorang manajer harus membuat rencana dengan memandang jauh ke depan. Kemudian harus mampu meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, serta menyusun rencana untuk menghadapinya. Kedua, memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa sih yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien. Dan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Selanjutnya ada fungsi perencanaan. Yang pertama ada menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, sehingga merupakan sasaran. Sedangkan perencanaan adalah alat untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kedua ada memberikan pedoman, pegangan, dan arahan. Suatu perusahaan harus mengadakan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan, dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Yang ketiga ada pencegahan pemborosan waktu, tenaga, dan material. Dalam penetapan alternatif dalam perencanaan, kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak. Dengan kata lain, apakah masih dalam batas kemampuan kita, serta dapat mencapai tujuan yang kita tetapkan. Yang keempat ada memudahkan pengawasan. Dalam adanya planning, kita dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. Yang kelima ada kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan dan kita capai atau belum. Yang keenam ada sebagai alat koordinasi. Selanjutnya ada dasar pemikiran perencanaan. Yang pertama, mengembangkan rencana atas serangkaian kegiatan. Yang kedua, menetapkan serangkaian tujuan. Yang ketiga, didefinisikan situasi saat ini. Yang keempat, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Macam-macam perencanaan. Perencanaan dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan segi kegunaan, segi bentuk, segi jangka waktu pelaksanaan, dan segi wilayah atau kawasan pelaksanaan. Segi kegunaan. Yang pertama ada single use plan. Single use plan adalah suatu rencana yang hanya dipakai sekali saja. Jadi, apabila tujuan yang diinginkan telah tercapai, maka rencana dibubarkan atau tidak dipergunakan lagi. Yang kedua ada standing plan, yaitu suatu rencana yang dapat dipakai berulang kali. Apabila ditinjau dari segi bentuknya, sebuah rencana dibedakan menjadi dua.
yaitu rencana fisik dan rencana kerja. Rencana fisik adalah rencana yang memuat secara garis besar daripada suatu kebijaksanaan. Sedangkan rencana kerja yaitu suatu rencana yang memuat deskripsi secara detail dari suatu kebijaksanaan. Rencana ini biasanya dibuat mengikuti rencana fisik, dengan tujuan memberi penjelasan secara terperinci dari rencana fisik. Karena tujuan dan sifatnya itulah, rencana ini lazim disebut sebagai detail plan. Apabila dilihat dari segi jangka waktu pelaksanaan, rencana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek yaitu rencana yang jangka waktu pelaksanaannya maksimum 5 tahun. Rencana jangka menengah yaitu rencana yang jangka waktu pelaksanaannya antara 5 sampai 15 tahun. Rencana jangka panjang yaitu rencana yang jangka waktu pelaksanaannya 15 tahun. Apabila ditinjau dari sudut kawasan atau wilayah pelaksanaan, suatu rencana dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rural plan, yang kedua ada city plan, yang ketiga ada regional plan, yang keempat ada national plan. Rural plan yaitu rencana untuk suatu desa. City plan yaitu rencana untuk suatu kota. Regional plan yaitu rencana untuk suatu daerah, sedangkan national plan yaitu rencana untuk tingkat nasional atau negara. Hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan, antara lain ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Kedua, biaya. Perencanaan memerlukan banyak biaya penggunaan sumber-sumber daya keuangan, fisik, dan manusia. Ketiga, takut gagal. Keempat, kurang percaya diri. Kelima, kurang pengetahuan tentang organisasi. Keenam, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Ketujuh, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Rencana-rencana dibuat tidak hanya didasarkan pengalaman masa lalu, tetapi juga peramalan kondisi-kondisi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Selanjutnya ada mengatasi hambatan dalam penetapan dan perencanaan. Yang pertama, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan kepada para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Yang kedua, ada mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif. Yang ketiga, ada memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya. Yang keempat, ada melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah, pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan kegiatan tersebut. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud. Saran: sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi, menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Tapi dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf, namun kami juga membutuhkan saran dan kritik teman-teman agar ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.